Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 Sofia yang ibu sayangi, semoga anak-anak ibu sehat ya nak ya. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk anak-anak yang sakit, ibu ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, semoga menjadi penghapus dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita baca doa belajar ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita lanjutkan lagi materi dari tema 3 subtema 2. Nah, kali ini muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Jadi ada sebuah teks tentang kehidupan ekonomi, entah itu jual beli ataupun yang berkaitan dengan uang, nilai uang. Oke, dan yang kedua, tujuannya adalah menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi pada teks. Nah, serta maknanya. Jadi supaya anak-anak ibu tahu kosakata-kosakata yang agak susah tentang kehidupan ekonomi. Nah, agar nanti setelah pembelajaran ini anak-anak ibu tahu maknanya. Nah, kemarin pada halaman 48 kita sudah melihat bahwa Siti, Dayu, dan juga Beni memiliki uang saku atau uang jajan. Nah, Siti dia menabung di sekolah. Dapat dilihat pada halaman 57. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Pada halaman 57 ada teks yang berjudul Menabung di Sekolah. Nah, perhatikan ya anak-anak ibu, untuk judul dari suatu teks, huruf pertamanya itu menggunakan huruf besar. Nah, kenapa di sini tidak menggunakan huruf besar? Nah, untuk kata-kata seperti kata di, dan, dengan, dari, itu tidak perlu diberi huruf besar huruf pertamanya. Sedangkan huruf-huruf yang lain seperti menabung, sekolah, huruf awalnya itu dikasih huruf besar. Paham ya anak-anak untuk penulisan judul ya? Nah, sekarang silahkan dibaca teksnya. Setelah itu baru dilanjutkan lagi video ini. Anak-anak ibu, sudahkah dibaca teksnya? Ya, di situ ada gambar Siti ya. Siti dengan ibu gurunya yang bernama Bu Guru Rita. Nah, dari teks ini mari kita jawab beberapa pertanyaan. Soal pertama, setiap hari Siti mendapat titik-titik. Nah, anak-anak ibu mungkin tidak langsung bisa mendapatkan jawabannya ya. Oleh karena itu, terkadang kita butuh untuk membaca lagi teksnya. Nah, kata kuncinya di sini adalah setiap hari. Kalimat-kalimat yang mana saja yang menggunakan kata setiap hari? Nah, anak-anak ibu bisa lihat di sini. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Berarti setiap hari Siti mendapat titik-titik. Apa jawabannya? Jawabannya uang saku. Jangan lupa huruf pertamanya diberi huruf besar dan di akhir ditutup dengan tanda titik. Kita lanjutkan soal nomor 2. Hari ini Siti titik-titik di sekolah. Nah, ingat ya, berarti anak-anak ibu cari yang ada kata hari ini Siti titik-titik di sekolah. Nah, dalam teks bisa kita dapati, nah di sini. Hari ini Siti menabung di sekolah. Berarti di sini titik-titiknya apa kita tulis? Ya, jawabannya menabung. Menabung ini berarti menyimpan sebagian dari uang kita untuk suatu tujuan. Bisa jadi untuk membeli tas dan buku seperti Siti. Atau bisa jadi kita ingin memakan sesuatu yang harganya agak mahal, yang tidak bisa kita beli dengan uang jajan kita setiap hari. Atau mungkin kita mau beli baju, sepatu, dan lain-lain. Atau mungkin anak-anak ibu mau naik haji. Nah, uang tersebut bisa kita mulai tabung dari sekarang. Disimpan sebagian untuk ditabung. Sekarang kita masuk soal nomor 3.
Siti membeli titik-titik dan titik-titik dari uang tabungannya. Nah, kata kunci di sini adalah membeli. Nah, dalam teks ini, yang mana sih yang ada kata-kata membeli? Ya, di bagian bawah sini. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Berarti Siti ingin membeli apa saja dari uang tabungannya? Jawabannya buku dan tas. Nah, karena ada dua jawabannya, kita kasih penghubung dan. Jangan lupa di awal diberi huruf besar atau huruf kapital dan ditutup dengan tanda titik. Soal nomor 4. Setiap siswa mendapatkan buku titik-titik. Anak-anak ibu coba dibaca lagi. Yang mana yang ada kata-kata setiap siswa? Ya, dia ada di baris kedua. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Berarti jawaban dari soal nomor 4 ini adalah tabungan. Soal terakhir, nomor 5. Siti selalu titik-titik uang sakunya. Ya, dari teks ini bisa kita lihat uang tersebut selalu dihemat. Nah, berarti dari sini kita tidak bisa tahu langsung. Karena tidak ada kata-kata Siti, tidak ada kata-kata uang saku, hanya ada kata uang saja. Karena kita sulit memahaminya, kita baca satu kalimat sebelum kalimat ini. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Berarti ketika soalnya seperti ini, Siti selalu titik-titik uang sakunya. Berarti apa yang dilakukan Siti terhadap uang sakunya? Jawabannya menghemat. Menghemat ini berarti kita tidak menggunakan uang kita secara berlebihan. Nah, sebagaimana yang anak-anak ibu tahu, kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, itu berarti kalau membelanjakan uang secara berlebihan, itu sama saja dengan mubazir. Dan mubazir itu salah satu ciri-ciri dari temannya syaitan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang yang boros, orang yang mubazir, atau menjadi teman syaitan. Nauzubillah min dzalik. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu minta kepada anak-anak Ibu menjawab 3 soal ini ya. Nah, tuliskan ketiga soalnya di buku tulis tematik. Lalu di bawahnya setelah menuliskan ketiga soal ini, tuliskan di bawah jawabannya ya, supaya rapi. Demikianlah pembelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah beri keberkahan pada ilmu kita tadi. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.